Tolong saya supaya segera diusut tuntas. Saya mendapatkan keadilan anak saya. Karena pihak pondok tidak ada yang menghubungi saya. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan antara senior kepada juniornya di lingkungan lembaga pendidikan. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran sampai jatuh korban jiwa. Dan inilah viral, santri di Kediri tewas dianiaya senior, keluarga histeris pesan WA jadi sorotan. Tega, santri di Malang disetrika seniornya hingga sederet artis yang pernah menjadi korban perundungan. Santri di Kediri tewas diduga dianiaya, keluarga histeris lihat luka lebam pesan WA jadi sorotan. Aku takut, Ma. Kisah miris, dugaan perundungan dengan kekerasan yang sampai menelan korban jiwa kembali viral di sosial media. Adalah santri berinisial BM berusia 14 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas dengan sejumlah luka diduga akibat dianiaya oleh para seniornya sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beredar video reaksi keluarga korban yang histeris saat jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Keluarga mendapati tubuh korban yang penuh luka lebam serta luka robek. Sebelumnya, pihak pesantren berdalih korban meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Kecurigaan keluarga jika korban meninggal akibat dugaan penganiayaan diperkuat dengan sederet pesan WhatsApp yang sempat dikirim korban kepada sang ibunda. Sini jemput Minta, cepat sini, aku takut Ma, tolong, sini cepat jemput. Pinta korban kepada sang ibunda. Sementara aparat Polres Kediri yang menerima laporan keluarga korban berhasil mengamankan 4 senior korban yang diduga sebagai pelaku. Lantas benarkah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sampai ikut turun tangan siap membantu keluarga korban menghadapi kasus ini? Pondok tahu-tahunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang. Gimana, Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya, Bapak? Kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP hari Minggu malam 25 Februari 2024. Kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan. Menerima legowo dengan kejadian seperti ini, anak saya mungkin saudara Allah hanya cuma dan kembali lagi dengan melihat anak saya posisi wajahnya seperti itu, dalam posisi seperti itu saya tidak sanggup. Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hotman Paris. Saya ibunya Bintang Balkis Maulana, korban kekeroyokan di pondok pesantren hingga mengakibatkan meninggal dunia anak saya. Tolong saya supaya segera diusut tuntas. Saya mendapatkan keadilan anak saya karena pihak pondok tidak ada yang menghubungi saya. Saya tuh terheran-heran, cukup terheran-heran dan sangat miris
kenapa kok anak-anak zaman sekarang itu bisa sesadis itu, bisa sesama teman sekolah, bisa membunuh, bisa menyiksa. Itu menurut saya nggak wajar, sangat nggak wajar gitu. Pokoknya intinya dimanapun kita bisa nggak selamat atau nggak aman. Jadi kita harus menjaga untuk diri kita masing-masing, dan paling dekat adalah keluarga kita aja dulu. Miris kalau udah nyawa harus dihukum seberat-beratnya menurut saya, gitu aja sih. Kriminal yang cuman bullying gitu-gitu aja menurut aku udah kriminal ya gitu, karena udah berani. Fisikal kan, fisikal itu udah berani gitu menurut aku. Jadi apalagi sampai nyawa itu. Miris, senior setrika dada santri di Malang karena punya dendam pribadi. Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan santri senior terhadap juniornya juga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. Pelaku AF 19 tahun tega menganiaya juniornya ST 16 tahun dengan cara mensetrika dada korban hingga mengalami luka bakar. Peristiwa miris ini dipicu kekesalan AF yang tengah bertugas sebagai pengawas laundry pesantren lantaran korban menanyakan baju miliknya yang telah selesai di laundry. Pelaku yang merasa jumawa sebagai senior lantas menghajar korban dan dengan kejinya menempelkan setrika ke dada siswa kelas 9 tersebut hingga korban berteriak kesakitan. Keluarga korban yang tidak terima langsung melaporkan pelaku ke Polres Malang yang kemudian mengamankan pelaku. Akibat perbuatannya, AF yang saat ini duduk di kelas 12 dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Antara tersangka dan korban ini disinyalir korban ini sering dibully oleh tersangka. Kadang dipukul, kadang ditendang, kadang diejek-ejek menggunakan secara verbal, lisan. Nah, puncaknya pada saat hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Iya, ini miris banget sih terjadinya di lingkungan pesantren yang agamanya itu harusnya bagus, kita dilindungin, kita juga harusnya saling menyayangi. Aku nggak kebayang sih kalau jadi orang tuanya dari korban ini ya, kita menitipkan anak kita ke tempat yang kita pikir dan kita anggap itu adalah tempat yang aman, tempat untuk menuntut ilmu agama yang baik gitu kan. Malah terjadi kasus seperti ini. Semoga kedepannya nggak ada lagi sih. Yang pasti memang ini sudah menjadi kepedulian kita karena tidak melihat di sekolah mana, di sekolah unggulan, di sekolah swasta yang bayar mahal ataupun di pondok pesantren. Faktanya terbukti ya kan. Ini lembaga-lembaga perlindungan anak juga harus ikut terlibat ya. Artinya mengkaji, mengevaluasi ada miss-nya di mana nih? Apakah di pengamanan sekolah, apa di edukasinya, atau memang anak-anaknya ada masalah seperti apa gitu. Kami melihat ini fenomena gunung es ya, yang muncul di permukaan itu mungkin jumlahnya sebenarnya sedikit. Yang di bawah dan mereka tidak terlapor atau mungkin sudah menjadi kebiasaan itu pasti jauh lebih banyak. Nah, terus kami melihat juga tren bullying, Mbak. Tren bullying di akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024 ini sangat brutal menurut kami ya. Kami juga melihat bahwa kalau sudah seperti ini fenomenanya, maka semua pihak itu harus melakukan upaya pencegahan yang nggak usah diatur, tapi itu sudah muncul dari diri sendiri. Selain senioritas, pride, kebanggaan loh. Bisa masuk geng itu kebanggaan. Nah, kemudian motif yang lain ya sudah ada lingkungan yang anak berada pada lingkungan kekerasan juga.